Ketika saya ditempatkan sebagai wakil, kemudian ketua di Selong, saya harus transit Denpasar atau Surabaya untuk bisa pulang. Anak-anak saya waktu itu masih kecil, sehingga saya memikirkan bagaimana saya bisa pulang ketika anak saya sakit nanti. Jadi ada tantangan bahwa kami berumah tangga, tapi mungkin secara fisik tidak akan bisa berkumpul seperti pasangan-pasangan lainnya gitu. Ketika saya bertemu anak-anak tuh saya gunting kukunya tuh mepet supaya ketika berpisah 5 hari dengan saya itu kukunya masih bersih. Dari proses habis melahirkan itu kan hanya diberikan rehat 1 minggu gitu ya, yang menurut saya cukup cepat. Jadi saya cukup masih lelah, kemudian saya masih kaget apakah saya harus meninggalkan anak saya dalam kondisi yang baru 9 hari waktu itu. Saya pernah ada tugas di Mahkamah Agung dan beliau mengatakan, Bunda ini kurus sekali loh sekarang. Sebenarnya saya akan mengalami hal yang sedih sekali terpisah dari keluarga, anak-anak saya masih kecil-kecil. Tantangannya buat hakim perempuan ada stigma bahwa kami yang meninggalkan suami gitu. Sementara ketika suami yang berpindah kota meninggalkan istri, itu seperti sesuatu yang memang seperti itu gitu kan. Ada suatu kayak sindiran-sindiran yang nggak langsung ya. Misalnya, wah ambisius sekali sampai bersedia meninggalkan keluarga. Loh, meninggalkan keluarga itu karena kan polisi Mahkamah Agung. Kamu nggak bisa lihat hati saya ya kan. Kalau misalnya mau menangis sudah nangis darah. Saat ini, setelah lebih dari 30 tahun sebagai hakim, saya sudah harus hidup terpisah dengan keluarga lebih dari 16 tahun. Artinya sejak anak bungsu saya kelas 1 SD sampai sekarang hampir lulus sarjana. Nah, banyak hal yang kalau dirasa berat, sangat berat, karena hidup terpisah, kadang hanya terpisah kota, terpisah provinsi, dan sekarang terpisah pulau, ya kan? Artinya so far away from home. Nah, sehingga kalau dibandingkan dengan hakim laki-laki, hakim perempuan ini kan mempunyai kewajiban ganda ya dalam karirnya dan juga dalam perannya di skop domestik sebagai seorang istri dan sebagai ibu dari anak-anaknya. Nah, kalau seorang hakim laki-laki kan jika istrinya tidak bekerja, semua bisa diboyong bersama dengan dia untuk bersama di kota yang sama atau tinggal di satu rumah yang sama. Tetapi tidak memungkinkan untuk perempuan karena pada umumnya laki-laki atau suami itu punya karir yang tidak bisa mengikuti kota di mana istrinya bekerja. Seperti saya, suami saya adalah dosen di Fakultas Psikologi Gadjah Mada. Nah, bagaimana membagi dua peran ini secara equal, ya? Artinya bahwa banyak sekali tugas-tugas seperti saya kan sudah pada suatu perjalanan yang panjang, tetapi bagaimana bisa membagi waktu. Sekarang bahwa kita beruntung punya kemajuan teknologi ya, ada WhatsApp group, ada video call gratis ya kan. Dulu anak-anak saya kecil saya harus telepon rumah dan biayanya kan tinggi, kemudian meningkat menjadi bisa SMS, kemudian sekarang ada WhatsApp dan sebagainya. Nah, saya mengatakan equal itu tidak secara kuantitatif ya, artinya tetapi kualitas, dari segi kualitas, bisa greeting every morning, kan, kemudian menanyakan bagaimana kabarnya, video call untuk menanyakan masing-masing kesehatan, perkembangan pendidikannya, dan sebagainya. Itu menjadi suatu kunci bahwa kita harus seimbang, balance antara tugas-tugas domestik dengan karir kita. Nah, itu harus kuat jiwa dan raganya. Banyak sekali tantangan yang harus dihadapi hakim perempuan, kuat-kuatlah menghadapi itu. Tetapi satu kunci lagi Mas Renov dan Mbak Dela, supporting system dari keluarga ya, artinya suami dan anak-anak itu sangat dibutuhkan. Karena ketika suami memberikan suatu support yang baik kepada kita, anak-anak tumbuh kembang secara baik, ya, kita bisa kemudian konsentrasi bekerja dengan baik dan juga menyisihkan waktu juga untuk
keluarga itu dengan seimbang ya. Ketika saya masih muda, anak-anak saya masih kecil, saya setiap minggu pulang ke rumah setiap Jumat, usai kantor saya pulang dan balik minggu siang atau minggu sore. Tetapi sekarang dalam kondisi pandemi belum tentu 1 bulan saya bisa menyentuh anak saya. Itu yang terjadi. Boleh ditanya di mana saya bertugas ya. Saya orang yang sangat strict ya. Tidak mau saya bolos-bolos. Jadi saya ambil cuti saya jika diperlukan. Biasanya karena ya untuk berlibur kemana lah bersama keluarga ya. Tetapi jika tidak, saya mengambil waktu itu Jumat malam, last flight. Kemudian nanti Minggu saya udah sampai di tempat tugas saya. Saya paling tidak bisa misalnya Senin terburu-buru dan kemudian terlambat dan sebagainya. Tidak ada perlakuan khusus bahwa hakim perempuan diberikan toleransi, boleh nanti pulang Senin sore, gitu tidak ada. Jadi diperlakukan sama kami ini. Tetapi itu tadi, kalau kita mau dan mampu, pasti kita bisa. Artinya kemauan kita untuk kuat menghadapi semuanya. Dan jika kita mau itu ada jalan kok gitu. Yaitu kompromi dengan suami, komitmen kita dengan suami, dengan keluarga, dengan anak-anak. Jangan pernah takut lelah. Karena pikiran kita harus bercabang-cabang. Waktu kecil-kecil gimana PR-nya ya, gimana mau ulangan apa ya. Di satu sisi kita harus membuat putusan, tugas-tugas kantor. Tapi itu harus dijalankan semuanya. Jika dianggap bahwa karir saya ini sukses ya, jika ada anggapan seperti itu, saya juga mewajibkan diri saya, keluarga saya juga harus sukses ya, artinya tidak ada masalah dengan keluarga, dan juga anak-anak tumbuh kembang secara optimal, suami juga mengembangkan karirnya dengan aman, meskipun secara fisik tidak bersama saya dalam rentang waktu yang sekarang malah sebulan sekali suami saya menengok saya di Palangkaraya, itu yang terjadi. Saya pernah cerita sedikit ya, ketika saya pimpinan di Selong, mudah-mudahan Bapak Hatta Ali, mantan KMA melihatnya, saya pernah ada tugas di Mahkamah Agung dan beliau mengatakan, Bunda ini kurus sekali loh sekarang. Sebenarnya saya akan mengalami hal yang sedih sekali terpisah dari keluarga, anak-anak saya masih kecil-kecil. Tapi saya bilang, iya Pak, di sana itu kalau pemeriksaan setempat kan seperti outbound, naik turun, memang betul naik turun tempat yang kita harus pakai sepatu cat. Tetapi saya nggak mau mengatakan bahwa saya sedih sekali menghadapi suatu kondisi jauh. Tantangannya nggak hanya itu loh, Mas Renov, hakim itu full of stress saya kira. Ya, satu berpindah harus adaptif. Ya, yang kedua itu yang pertama ya kan, kita misalnya baru kita sudah bisa adaptasi di sini, kemudian harus pindah, harus mengenal orang lain, harus hidup di tempat yang berbeda, misalnya adat istiadat suku. Nah, sehingga seorang hakim harus mempunyai satu prinsip, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Misalnya dulu, Mbak Dela, pertama kali saya ditugaskan Balikpapan, ketika membaca tulisan Balikpapan tuh hati saya, aduh, berarti anak-anak saya ada di seberang lautan sana. Iya, Mas. Sekarang saya, it's okay. Saya bisa telepon, bisa video call, nanti bisa, kalau tidak pandemi saya pulang ya nanti ya, gitu. Jadi artinya semua membutuhkan proses. Mungkin ini juga tantangan buat perempuan gitu ya Mas Renov. Saya yakin bukan hanya di Mahkamah Agung tapi juga di banyak tempat semua pekerjaan profesi, bagaimana ya? Perempuan ketika hakim perempuan dan hakim laki-laki di satu tempat, misalkan tempat tugas, hakim laki-lakinya juga tidak membawa pasangan, misalkan seperti itu. Tapi tetap tantangannya buat hakim perempuan ada stigma bahwa kami yang meninggalkan suami gitu. Sementara ketika suami yang berpindah kota meninggalkan istri, itu seperti sesuatu yang memang seperti itu gitu kan. Buat saya itu tantangan tentu dan memang seharusnya kan tidak seperti itu. Tapi bagaimanapun stigma kepada perempuan, apalagi hakim perempuan itu pasti selalu ada. Saya beruntung kebetulan suami saya ini adalah dosen di Fakultas Psikologi seperti saya tadi katakan. Jadi seorang psikolog yang memahami tentang kejiwaan. Ya, artinya yang selalu membesarkan hati saya. Beberapa kali memang saya ingin resign terus terang. Seperti ketika saya ditempatkan sebagai wakil, kemudian ketua di Selong. Selong itu Lombok Timur ya, so far away from home. Saya harus transit Denpasar atau Surabaya untuk bisa pulang. Anak-anak saya waktu itu masih kecil, sehingga saya memikirkan bagaimana saya bisa pulang ketika anak saya sakit nanti. Kan tidak bisa direct
to Yogyakarta. Sehingga saya bilang, saya boleh ya resign ke suami, tapi suami saya nggak mau menjawab, diam saja. Ya saya nangis-nangis lah waktu itu. Tapi nangis saya ini saya ceritakan sekarang, dulu nggak ada orang tahu selain suami saya. Saya mengatakan saya give up lah, karena itu tadi saya harus melalui perjalanan yang panjang, berangkat jam 3 dari Jogja sampai Selong itu sometimes 2 dini hari, karena adanya wings, transit, dan delay dari Mataram, bandara waktu itu, sampai ke Selong itu 3 jam. Sehingga saya sampai mempunyai blanket selimut kecil ketika perjalanan itu saya tutup badan saya itu supaya saya nggak melihat bahwa saya itu melalui suatu bukan hutan ya, ladang-ladang. Padahal sebelumnya saya adalah hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya saya adalah asisten wakil ketua Mahkamah Agung, artinya bekerja di Jakarta selama 6 tahun. Sebelumnya saya berputar di Jogja, itu kan juga kota yang layak, semuanya layak huni ya. Kemudian saya dipekerjakan di sana. Saya bilang, saya seperti penempatan hakim pertama. Suami saya bilang, bukan, kamu kan di sana kan struktural. Dan di sana tidak selamanya kamu di situ. Pokoknya tetap bertahan, percaya saya tidak akan selamanya, meskipun 2,5 tahun saya di sana, dan kemudian anak-anak aman bersama saya. Namun seperti yang saya tadi katakan, meskipun saya harus transit karena anak-anak saya masih kecil, saya punya komitmen dengan suami menengok anak-anak setiap Jumat. Jadi suami saya pulanglah tiap Jumat karena perkembangan tumbuh kembang anak ini tidak akan kamu lihat ke belakang. Jadi tentang uang yang hilang karena saya beli tiket ya, kebetulan saya hakim tipikor yang mendapat tunjangan sebagai hakim tipikor itu cukup banyak yang bisa saya gunakan untuk transport saya, sehingga suami saya mengatakan sampai nanti kita pensiun kita masih tetap mempunyai uang dari negara, uang pensiun. Jadi jangan pikirkan tentang uang yang nggak bisa lagi nabung ya waktu itu ya, habis untuk bolak-balik, tetapi kamu melihat tumbuh kembang anakmu. Jadi saya tidak malu juga mengaku ya Bu, bahwa saya juga ada di titik saya sudah menyerah gitu ya. Karena waktu proses penerimaan hakim ini Mas Renov, saya tidak tahu bahwa saya hamil. Jadi ketika diumumkan hasilnya saya lulus, itu saya dalam kondisi hamil 3 bulan gitu. Jadi memang proses pendidikan dan latihan yang cukup berat ya, karena padat dan kita dituntut Bu, tugas, dituntut untuk ikut semua kegiatan. Benar Bu. Dan itu saya di posisi saya baru habis melahirkan gitu. Nah jadi saya sempat 3 hari tidak ikut ke Megamendung gitu ya Bu. Saya 3 hari itu berpikir bahwa apakah ini saya akan tetap lanjutkan atau tidak. Karena memang pertama iya Bu, karena Mahkamah Agung memang sisi baiknya kan tidak membatasi perempuan apakah sudah menikah, kemudian punya anak untuk tetap ikut rekrutmen gitu ya. Kesempatan itu diberikan. Nah, namun memang kemarin itu belum ada menurut saya gitu ya, belum ada memang kebijakan yang cukup jelas gitu kan. Apakah kami nanti akan dipospon pengangkatannya, apakah kami nanti akan mendapatkan susulan. Jadi dari proses habis melahirkan itu kan tetap mengikuti kegiatan seperti biasa, hanya diberikan rehat 1 minggu gitu ya, yang menurut saya cukup cepat, apalagi pengalaman pertama saya melahirkan gitu ya Bu. Jadi saya cukup masih lelah, kemudian saya masih kaget apakah saya harus meninggalkan anak saya dalam kondisi yang baru 9 hari waktu itu. Nah, waktu itu saya sudah bilang ke suami saya tidak mau berangkat gitu ke Megamendung, karena buat saya sudah selesai sepertinya apa yang saya inginkan. Cuman karena waktu itu suami saya bilang bahwa dalam proses seleksi hakim, doa kami adalah bukan saya harus lulus, tapi doanya saya mendapatkan apa yang terbaik gitu kan, apakah itu lulus ataupun tidak. Dan ternyata saya lulus, kemudian saya hamil. Jadi menurut suami saya itu pertanda dari Tuhan bahwa saya harus menjalankan 2 pilihan itu. Saya menikah 1,5 tahun, saya tidak pernah hamil, padahal saya mendoakan hampir setiap hari untuk saya diberikan keturunan. Tapi ketika saya mendapatkan cita-cita saya gitu ya dari sisi karir, kemudian saya juga mendapatkan anak gitu ya Mas Renov. Jadi buat suami saya ini adalah pertanda bahwa saya harus menjalankan kedua-duanya. Jadi hari itu saya putuskan saya tetap berangkat gitu dengan kondisi saya masih nifas. Jadi yang menguatkan saya Mas Renov selain
tentunya doa gitu ya, kedua pasangan, yang ketiga adalah anak. Sekalipun anak saya masih usia 2,5 tahun ya Bu, jadi belum bisa mungkin bicara yang lancar, tapi buat saya anak itu adalah penguat, karena kan anak itu adalah generasi yang akan datang. Jadi pengingat untuk saya tetap kuat gitu ya. Yang kedua, tetap menjalankan profesi ini sebaik-baik mungkin, karena kita tidak tahu suatu hari kita meninggal gitu kan, apa nama baik yang ditinggalkan untuk anak. Jadi ya itu penguat saya, pasangan dan anak, dan tentu adalah diri saya sendiri. Artinya meskipun kita sudah menikah kan bukan berarti kita melepaskan cita-cita kita gitu ya Bu ya, melepaskan Iya. pilihan hidup yang secara sadar kita pilih sendiri gitu. Gitu Mas Reno. Jadi saya secara ekstrim memberikan satu contoh. Ketika saya bertemu anak-anak tuh saya gunting kukunya tuh mepet supaya ketika berpisah 5 hari dengan saya itu kukunya masih bersih. Itu salah satu contoh saja. Dan menyiapkan lauk pauk yang saya simpan di freezer, disimpan di Tupperware, semua sudah saya bumbu. Saya bilang ke ART, ini yang dimasak dulu, ini. List menu makanan itu saya tempel di kulkas, ini makanannya. Memastikan bahwa anak-anak saya, ya suami, keluarga ya, memperoleh gizi yang cukup baik, seperti kalau saya ada di sana. Itu. Dan itu tadi, kalau dipikir lelah sekali, pikiran bercabang-cabang. Tapi harus dilakukan, karena kita, hakim perempuan ini mempunyai fungsi ganda itu tadi. Area domestik dengan karir yang saya tidak mau dikatakan bahwa salah satu harus dikorbankan. Oh tidak. Semuanya harus berjalan bersama dan equal. Ya bagaimana caranya? Ya itu tadi setiap hari ini tentang komunikasi dan ada hasilnya sekarang. Anak-anak saya tumbuh kembang secara optimal seperti kalau ada ibunya. Itu. Dan kan ada kalau saya kan ada ayahnya ya, ada suami saya yang sometimes juga tugas keluar kota juga. Tetapi mereka menjadi anak-anak yang sangat mandiri, bertanggung jawab atas pendidikannya dan juga pergaulannya. Itu yang membuat saya jadi kayak nggak sia-sia saya pergi jauh itu. Tidak sia-sia, tetapi saya tidak mau hanya memikir karir, anak-anak saya terbengkalai. Itu yang saya tidak mau lakukan. Sebagai perempuan karir, hakim harus bekerja berlipat-lipat dibandingkan dengan hakim laki-laki tadi. Karena itu tantangannya tadi. Seperti yang Mbak Dila katakan tadi, benar juga ada suatu kayak sindiran-sindiran yang nggak langsung ya. Misalnya, wah ambisius sekali sampai bersedia meninggalkan keluarga. Loh, meninggalkan keluarga itu karena kan polisi Mahkamah Agung. Kamu nggak bisa lihat hati saya ya kan. Kalau misalnya mau menangis, sudah nangis darah. Tetapi kan tidak, I don't want to show to others. Nggak mau menunjukkan pada orang lain.